Unjuk rasa menuntut pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Warga juga menuntut perusahaan untuk mempekerjakan warga sekitar perkebunan. Aksi unjuk rasa warga desa Leia, Kecamatan Leia, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berubah ricuh saat warga terlibat saling lempar dengan karyawan. Warga kecewa perusahaan tidak mau menemui mereka. Aksi ini berlangsung di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Merbau Jaya Indah Raya Kamis siang. Warga menuntut realisasi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa. Warga juga menuntut perusahaan agar mempekerjakan warga sekitar perkebunan. Situasi mulai terkendali setelah polisi dan Bapinsa lakukan mediasi kedua belah pihak. Warga pun membubarkan diri dan memberikan waktu kepada perusahaan untuk memenuhi tuntutan dalam 1 minggu ke depan. Jika tidak dipenuhi, warga mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Keributan terjadi saat pertemuan antara puluhan mahasiswa dengan Bupati Polewali Mandar. Pertemuan tersebut terkait tuntutan mahasiswa mengganti PLT Direktur RSUD Polewali Mandar. Puluhan mahasiswa Polewali Mandar terlibat bentrok dengan staf Pemda dan aparat Satpol PP saat bertemu dengan Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar di Taman Sport Center. Aksi yang awalnya berjalan tertib berubah jadi keributan saat para mahasiswa berdialog dengan Bupati. Akibatnya saling dorong dan pukul tak terhindarkan. Mahasiswa menuntut digantinya PLT Direktur RSUD Polewali Mandar karena diduga lalai menangani pasien COVID-19 sehingga meninggal dunia. Selain berunjuk rasa di Taman Sport Center, massa juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sebuah sedan sport habis terbakar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Percikan api tiba-tiba muncul dari kap mesin dan menjalar ke hampir seluruh bagian mobil. Sebuah sedan sport habis terbakar di Kebayoran Baru, Jakarta pagi tadi. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik di bagian mesin. Meski api cepat menjalar, pengemudi mobil dapat menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk segera memadamkan api. Karena posisi saya kan lagi di dalam gedung. Nah tiba-tiba Grabnya bilang air itu kan saya juga bingung. Terus? Ada apa nih? Air bang, air apa ya? Air minum, bukan, itu mobil, bilang gitu. Terus? Nah itu saya juga bingung, air udah keluar, dan tiba-tiba asap udah mulai keluar. Mobil yang sebagian besar hangus terbakar ini langsung dibawa oleh petugas derek. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Blok S menuju Mampang Perapatan sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang pemuda yang diduga mengisi minyak ilegal menyebabkan truk tangki milik Pertamina meledak. Ia mengalami luka bakar 80%. Mobil tangki milik Pertamina meledak dan terbakar Kamis siang di Jalan Titi Pahlawan, Medan, Sumatera Utara. Seorang pemuda yang diduga mengisi minyak ilegal menjadi korban luka bakar. Pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut mengalami luka bakar di tubuh hingga 80% dan dirawat di Rumah Sakit Wulan Windy. Dalam peristiwa meledaknya mobil tangki milik Pertamina, satu mobil pick-up yang diduga menjadi tempat pengisian minyak ilegal juga ludes terbakar. Yang terbakar ini termasuk itu mobil tangki di permuatan solar itu. Dan yang supir sama keteknya sekarang berada di rumah sakit lah, korban. Penyebab sendiri Bang seperti apa? Penyebab itu kurang tahu kita, apakah korslet dari mobil itu sendiri atau terkena hal lain.
Hingga Kamis sore, polisi dari Polsek Medan Labuan masih menyelidiki dan memanggil sejumlah saksi terkait meledaknya truk tangki milik Pertamina tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kedapatan mangkal di sisi jalur cepat, sejumlah mobil taksi online diderek paksa petugas Sudin Perhubungan. Pengemudi mengaku kecewa dengan tindakan tegas petugas lantaran mereka sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar denda maksimal mengingat sepinya penumpang di masa pandemi COVID-19. Anak mau kerja di sini. Kerja di mana? Kerja ini mau Berbagai alasan diberikan oleh pengemudi taksi online ini saat tertangkap razia petugas Sudin Perhubungan. Ia kedapatan menepi di sisi jalur cepat Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Meski sempat berdoa panjang, petugas tetap menderek mobilnya. Bukannya saya mencari penumpang di sini atau enggak, ini kan istri saya, anak saya. Kecewa nggak nih Pak? Saya kecewa banget ini. Ini masalah anak saya kan mau ngelamar kerja di sini. Bukannya saya ini ya mau ngelamar kerja ini sebenarnya anak saya. Saya mohon. Petugas juga menderek kendaraan lain yang kedapatan parkir di bahu jalan. Sang pengemudi menyayangkan tindakan petugas yang dinilai tanpa memberi kebijaksanaan. Saya baru sampai, saya nyala buka laci, ya kan? Saya baru mau nyalain aplikasi, baru mau jalan, langsung dipepet. Itu saya udah pelajaran, saya yang sebelumnya udah kena, 1 hari yang lalu saya udah kena, masa saya harus kena lagi sih? Saya dari mana lagi, udah habis lah, ini begini mulu mah. Ya saya kan harus bayar kontrakan segala macem, justru saya pagi-pagi keluar nyari duit, malah diginiin. Saya bingung jadinya kayak gimana lagi nyari duitnya. Nah gimana nih Bang tanggapannya kalau... Dalam razia ini petugas menderek 5 kendaraan. Selanjutnya dibawa ke halaman IRT Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda maksimal Rp500.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sosialisasi pemberlakuan ganjil genap di Jakarta diperpanjang hingga 7 Agustus 2020. Perpanjangan karena masih banyak pengendara yang melanggar aturan ganjil genap. Sosialisasi ganjil genap di ibu kota diperpanjang. Petugas memperpanjang sosialisasi karena tingginya angka pelanggaran sistem ganjil genap, terutama di ruas jalan pinggir ibu kota. Berdasarkan evaluasi di hari pertama tercatat 369 pelanggaran, lalu di hari kedua 674 pelanggaran, dan di hari ketiga 702 pelanggaran. Setelah kita lakukan pendalaman, penelitian, ternyata kenapa bisa naik? Karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui ya terkait dengan adanya pemberlakuan ganjil genap, terutama mereka yang melintas ruas jalan ganjil genap yang berada di pinggiran. Kalau di jalan protokol rata-rata itu sudah mengetahui, tetapi ketika di ruas jalan ganjil genap yang berada di pinggiran itu yang masyarakat banyak yang belum tahu. Oleh karena itu kita mengambil langkah untuk memperpanjang kegiatan sosialisasi hingga tanggal 9 Agustus tahun 2020. Penerapan ganjil genap diberlakukan di 25 ruas jalan ibu kota. Kebijakan ini diberlakukan karena kepadatan jalan kembali normal, sekaligus menekan penyebaran COVID-19 dengan mendorong warga beraktivitas dan bekerja dari rumah. Penindakan baru akan dimulai Senin depan dengan penindakan surat tilang baik di tempat ataupun elektronik dengan denda Rp500.000. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, permohonan tahanan kota yang diajukan artis Vanessa Angel setelah terjerat kasus narkoba dikabulkan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kejari kabulkan permohonan Vanessa karena faktor bayinya yang masih menyusui. Didampingi pengacaranya, Vanessa Angel yang datang bersama anak dan suaminya tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani proses pelimpahan berkas perkara kasus kepemilikan psikotropika jenis Xanax dari pihak kepolisian. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga mengabulkan permohonan tahanan kota yang diajukan Vanessa Angel dengan alasan masih memiliki bayi yang harus menyusui. Dengan demikian, Vanessa tidak akan dikurung di rumah tahanan.
Pokoknya aku minta doanya aja, doakan yang terbaik untuk keluarga kami, doain bisa sehat terus, dan aku juga mengucapkan terima kasih karena aku diberi keringanan karena aku masih menyusui, masih anak kecil, kasihan. Terhadap tersangka, kami tidak melakukan penahanan. Adapun yang menjadi pertimbangan kami bahwa tersangka saat ini masih memiliki bayi yang perlu menyusui, yang masih membutuhkan ASI ibunya. Jadi seperti pesan pimpinan, penegakan hukum itu harus juga mengedepankan hati nurani. Jadi dengan mempertimbangkan itu, pada hari ini tersangka Vanessa Angel sudah menjadi penahanannya sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dilakukan penahanan kota. Meski tidak ditahan di rutan, pihak Kejari dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara Vanessa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bisa segera disidang. Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap Vanessa Angel bersama suaminya dan asistennya di kediaman pribadi mereka di kawasan Kembangan, Jakarta pada 16 Maret 2020 lalu. Saat ditangkap, petugas menemukan 20 butir pil Xanax yang merupakan psikotropika golongan 4. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.